Selamat pagi, siang, sore, maupun malam rekan-rekan live designers dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Di Lesmana, Dimas Satya Lesmana atau Dimas Wirajaya Negara di channel favorit kalian, Design Your Own Life. Kali ini saya ingin memberikan video terkait cycle, siklus sejarah, ya, di mana saya mempelajari sebuah video dan beberapa buku dari Ray Dalio, ya, di mana Ray Dalio ini adalah pendiri dari Bridgewater Associates. Beliau adalah seorang investor dan pemikir global yang terkenal karena pendekatannya terhadap siklus sejarah. Nah, video saya kali ini berjudul Siklus Sejarah dan Kebangkitan Indonesia. Pelajaran dari Kerajaan Nusantara menuju Indonesia Emas 2045. Ya. Dalam bukunya, Ray Dalio yang berjudul Principles for Dealing with the Changing World Order, Ray Dalio menjelaskan bagaimana kekuatan ekonomi, politik, dan budaya dunia naik dan jatuh dalam siklus yang dapat diprediksi. Dengan memahami pola-pola sejarah, Dalio percaya bahwa negara-negara dapat bersiap untuk menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang. Indonesia, dengan sejarah panjang peradaban gemilang di Nusantara, berada pada momen penting dalam siklus sejarah ini. Target Indonesia Emas 2045 yang dirancang untuk menandai 100 tahun kemerdekaan Indonesia sangat sejalan dengan teori siklus Dalio dan pelajaran dari kerajaan-kerajaan besar Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit. Siklus sejarah menurut Ray Dalio. Ray Dalio menggambarkan siklus peradaban dalam 4 tahap utama. Tahap pertama adalah awal kebangkitan, yang dimulai dengan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan inovasi. Lalu, siklus yang kedua adalah puncak kejayaan. Sebuah negara mencapai dominasi global dalam perdagangan, teknologi, dan budaya. Inilah puncak kebudayaan sebuah negara atau sebuah peradaban. Lalu yang ketiga adalah kemunduran yang ditandai dengan korupsi, konflik internal, dan tekanan eksternal seperti invasi atau perubahan ekonomi. Lalu yang terakhir adalah keruntuhan atau regenerasi, di mana dalam hal ini peradaban menyesuaikan diri dengan tantangan baru atau digantikan oleh kekuatan yang lain. Ray Dalio menekankan bahwa memahami pola ini memungkinkan negara untuk menghindari setback atau kemunduran yang tidak perlu dan memanfaatkan peluang untuk kebangkitan baru. Kerajaan Nusantara dalam siklus sejarah. Kerajaan-kerajaan besar di Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit mencerminkan pola-pola yang digambarkan oleh Ray Dalio. Yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya, 600 sampai 1100 Masehi. Awal kebangkitannya, Sriwijaya memanfaatkan lokasi strategis di Selat Malaka. Sriwijaya berkembang menjadi pusat perdagangan dan agama Buddha. Lalu, puncak kejayaan. Pada abad ke-9, Sriwijaya mengendalikan jalur perdagangan maritim utama di Asia Tenggara, membangun hubungan yang kuat dengan Cina dan India. Dan kemudian terjadilah kemunduran. Serangan dari kerajaan Chola di India, perubahan jalur perdagangan global, dan munculnya pesaing lokal menyebabkan runtuhnya Sriwijaya. Lalu, studi kasus yang kedua adalah Kerajaan Majapahit, tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Awal kebangkitannya, Kerajaan Majapahit berdiri setelah mengalahkan pasukan Mongol. Majapahit membangun kekuatan politik dan ekonomi. Lalu puncak kejayaannya di bawah Majapahit Gajah Mada, beliau menyatukan Nusantara melalui Sumpah Palapa, menjadikannya kekuatan besar di Asia Tenggara. Lalu kemudian terjadilah kemunduran yang disebabkan oleh konflik internal, serangan dari kerajaan-kerajaan Islam, dan perubahan sosial yang menyebabkan runtuhnya Majapahit. Pelajaran dari dua kerajaan ini menunjukkan pentingnya stabilitas politik, pemanfaatan geografis, dan inovasi ekonomi untuk kebangkitan sebuah peradaban. Indonesia modern dan target Indonesia Emas 2045. Target Indonesia Emas 2045 adalah visi strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi terbesar kelima di Indonesia,
Hal ini mencerminkan siklus kebangkitan yang sesuai dengan teori Ray Dalio dan pola sejarah Nusantara. Mari kita pahami lebih lanjut. Pertama, hal ini adalah keselarasan dengan siklus sejarah, di mana awal kebangkitan Indonesia dimulai pasca krisis moneter 98. Indonesia memasuki era reformasi politik dan ekonomi yang membangun landasan untuk pertumbuhan yang stabil. Momentum puncaknya adalah dengan mengambil bonus demografi yang mencapai puncak pada tahun 2030, di mana Indonesia memiliki potensi tenaga kerja produksi yang sangat besar. Jadi tenaga kerja Indonesia itu sangat-sangat dipengaruhi oleh demografi, ya. Pada tahun 2030 kita akan dapat bonus. Lalu terakhir adalah konsolidasi ekonomi. Investasi yang besar dalam infrastruktur saat ini, energi hijau, renewable energy, dan ekonomi digital akan menjadi motor utama dalam pertumbuhan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Apa saja faktor pendorong keberhasilannya? Pertama adalah jelas SDM, sumber daya manusia. Demografi memberikan peluang untuk membangun tenaga kerja yang terampil dan produktif. Jadi dalam hal ini Indonesia harus berinvestasi terhadap SDM mereka agar 2045 kita bisa meraih, dan ini menjadi faktor pendorong keberhasilan kita. Yang selanjutnya adalah geopolitik yang strategis. Seperti halnya Sriwijaya, posisi Indonesia di jalur perdagangan internasional itu memberikan keuntungan ekonomi yang sangat besar. Dan selanjutnya Indonesia perlu berinovasi dan berinvestasi dalam inovasi teknologi. Peningkatan dalam hal ekonomi digital dan energi terbarukan akan menciptakan peluang-peluang baru bagi pertumbuhan. Namun, Indonesia juga memiliki tantangan yang harus diatasi, teman-teman. Yang pertama adalah konflik internal. Politisasi dan ketimpangan sosial dapat menghambat pertumbuhan. Oleh sebab itu, kita berharap iklim politik kita dan juga ketimpangan sosial kita itu bisa dibuat sedemikian rupa yang dinamis dan juga aman dan bertumbuh secara baik dari sisi politik, ya, dan juga dari sisi sosial. Selanjutnya adalah tekanan global. Persaingan geopolitik antara kekuatan besar seperti China dan Amerika bisa memengaruhi stabilitas kawasan. Dan kemudian adalah kesiapan SDM. Tanpa pendidikan dan pelatihan yang memadai, bonus demografi dapat berubah menjadi beban ekonomi. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kapan siklus kebangkitan Indonesia? Berdasarkan pola sejarah dan teori Dalio, kebangkitan besar sebuah negara biasanya terjadi 50-100 tahun setelah krisis besar. Untuk Indonesia, krisis 98 menandai titik awal regenerasi ini. Dalam 2 dekade terakhir, Indonesia telah memperkuat fondasi ekonomi dan politiknya melalui momentum reformasi. Dan puncak kebangkitannya adalah dengan inisiatif Indonesia Emas 2045. Puncak kejayaan negara Indonesia diproyeksikan akan tercapai pada tahun 2040 sampai 2050. Ini adalah waktu yang tepat mengingat siklus Dalio dan pola sejarah Nusantara di mana regenerasi baru muncul setelah periode reformasi dan konsolidasi. Pelajaran dari masa lalu untuk masa depan. Sejarah Nusantara memberikan pelajaran penting bagi kebangkitan Indonesia, teman-teman. Pertama, manfaatkan posisi strategis. Seperti Sriwijaya, Indonesia harus menjadi pusat perdagangan global. Kedua, kuatkan stabilitas politik. Seperti Majapahit di era Gajah Mada. Stabilitas dan visi besar akan menjadi kunci keberhasilan. Lalu ketiga adalah berinvestasi dalam teknologi dan SDM. Kemajuan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama. Menuju Indonesia Emas 2045. Target Indonesia Emas 2045 sejalan dengan teori siklus sejarah Ray Dalio dan pelajaran dari kejayaan kerajaan Nusantara. Dengan memanfaatkan bonus demografi, posisi geografis strategis, dan inovasi teknologi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai kekuatan global baru di abad ke-21. Namun, keberhasilan ini hanya dapat dicapai jika bangsa ini mampu menjaga stabilitas, mengelola konflik internal, dan memanfaatkan momentum global secara strategis. Jika semua faktor ini terpenuhi, Indonesia akan mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045, tepat 100 tahun setelah kemerdekaannya, menjadikannya era baru kejayaan Nusantara dalam skala global. Terima kasih, silakan share video ini jika Anda ingin menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045. Saya Dilismana, pamit diri, terima kasih.